Nah, inilah rumus ringkesnya bagaimana kita mengelola kepemilikan. Yang pertama, ayo dibagi barang yang kamu miliki itu paling tidak dalam 3 hal. Ada barang fungsional, ada barang dekoratif, ada barang emosional. Jadi barang fungsional itu ya memang penting, kamu perlu itu. Jadi awas keliru, kadang-kadang ada juga orang yang tidak paham barang fungsional mana, tidak fungsional mana. Atau nanti pulang dari sini, Pak saya pengen minimalis, terus barangnya dibuangi semua. Oh itu problem, itu malahan ya. Jadi ndak, ya fungsional lah yang kamu milih. Nanti sabun-sabun sikat itu dibuangi. Pak saya merasa pakai sabun, ndak pakai sabun ternyata ndak beda kok Pak, saya nggak sabunan saja misalnya, ya tambah kacau lagi. Ayo. Yang fungsional, yang penting-penting. Nanti ada jenis kedua, yang ini hanya dekoratif saja. Dekoratif itu kamu ndak punya juga ndak apa-apa kok. Kadang-kadang punya malah merepotkan. Ini dekoratif namanya. Ada juga jenis ketiga. Kalau jenis ketiga emosional. Emosional ini sebenarnya dekoratif, tapi ada rasamu pada barang itu yang kadang berpengaruh eksistensial, berpengaruh pada fungsinya. Misalnya begini loh, kamu misalnya ada ndak di sini yang sangat dekat misalnya dengan bantalnya atau dengan selimutnya atau dengan bonekanya. Kalau tidur ndak pakai itu ndak bisa tidur. Loh, tidur kan penting. Yo daripada ndak bisa tidur, yo ndak apa-apa wes kamu bonekamu yang sudah bertahun-tahun ndak dicuci itu kamu pakai terus. Kenapa? Dia bernilai emosional. Jadi kalau bisa ya disingkirkan biar nggak merepotkan. Tapi kalau itu memang urgent untuk hal-hal yang fungsional, tidak akan jalan tanpa itu, ya kamu pertahankan. Tapi kalau dipisah tidak masalah, ya dipisah saja. Nanti kamu sendiri yang ngerti. Misalnya, Pak, ini pemberian mantan yang dulu ini, Pak, misalnya. Mau saya buang gimana, mau tidak saya buang gimana, misalnya. Loh, seandainya dibuang dan hidupmu baik-baik saja, tidak apa-apa, ya tidak masalah, kamu buang saja. Nanti kalau saya kangen gimana Pak? Alah yo, kamu buang yo kangen, tidak kamu buang yo kangen, sama aja. Daripada repot. Justru ketika kamu pegang nanti malah sering kangen, kamu lihat kenangannya dia. Nah ini emosional, kamu yang bisa menentukan dibuang atau tidak. Mungkin ada yang di sini hobinya menyimpan barang mantan. Oke, jadi kamu bagi ya, fungsional, dekoratif, atau emosional. Terus setelah itu kamu kategori. Ini harus dibuang, ini disimpan saja, ini disedekahkan, dibagikan pada orang yang mungkin membutuhkan. Nah, jadi nanti pulang dari sini kamu kasih label ya barangmu. Kamu nanti, oh ini fungsional, ini dekoratif, ini emosional. Nah ini harus saya simpan, ini saya buang saja, tidak ada gunanya sama sekali. Dikasih orang ya tidak mungkin, wong itu pemberian pacar yang bentuknya surat-surat apa-apa, dikasih orang buat apa orang suratnya mantan? Ya dibuang saja. Nah, terus ada yang memang diberikan ke orang, kayak tadi misalnya baju layak pakai dan lain sebagainya. Terus menyikapinya, ada buang, simpan, berikan. Menyikapinya juga 3, tapi 3R. Yang pertama reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle.
Jadi untuk mewujudkan hidup minimalis, sikap minimalis itu 3. Reduce itu mengurangi dengan cara menyingkirkan sebanyak mungkin yang tidak penting. Yang kedua reuse. Reuse itu ya menggunakan kembali barang lama, tidak harus beli yang baru. Wong barang lama masih bagus untuk dipakai. Yang ketiga recycle. Recycle itu ya diputar lagi, diolah lagi. Ini Pak, semula baju atau sarung saya sebenarnya ya sudah tidak layak pakai sebagai sarung, tapi masih layak pakai kalau saya buat jadi bungkusnya bantal misalnya, sarungnya bantal dari sarung. Nah itu boleh, namanya recycle. Jadi tidak nambah sampah. Jadi kalau kalian ingin ada sesuatu yang mau kamu buang, coba dipertimbangkan ini bisa di-recycle enggak? Bisa diolah lagi dalam bentuk yang berbeda. Kalau dipakai ulang dalam bentuk yang sama namanya reuse, dipakai ulang. Oke, prinsipnya sama, yaitu kegunaan, bukan emosi, rasa, atau sekedar kewajiban. Saya wajib memiliki barang ini, itu yang mewajibkan ya sopo. Tidak ada. Kadang-kadang kan kita mewajibkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak wajib. Saya harus punya Pak ini sekarang. Loh, yang mengharuskan itu siapa? Apa pentingnya, sejauh mana urgensinya, itu harus kamu tanyakan juga. Jadi ini praktek pengelolaan kepemilikan. Baik, ini ada quote menurut saya menarik dari Francine C. dan Joshua Becker tadi ya. Your home is a living space, not storage space. Rumahmu adalah ruang yang hidup, bukan tempat sampah. Kenapa rumah kita dinamai tempat sampah? Kemungkinan karena banyak sekali hal-hal yang tidak berguna. Tidak berguna itu ya nama lainnya tidak kita perlukan ada di sana. Atau kata Joshua Becker, you don't need more space, you need less stuff. Engkau bukannya butuh ruang yang lebih, tapi yang engkau butuhkan adalah barang-barang yang lebih sedikit. Jadi jangan mikir, wah ini barang saya sudah banyak ini Pak, berarti rumahnya harus diperluas. Enggak, kemungkinan barangmu yang harus dikurangi. Yang tidak penting buang saja. Atau berikan ke orang lain. Jadi karena kadang-kadang kita itu kalau wah ini kamar kos-kosanku sudah penuh ini, saatnya nyari kos lagi yang lebih luas misalnya. Ya, oh itu bukan salah kamar kosnya, ya kamu aja yang tidak jeli beli barang macam-macam yang tidak jelas. Ada tidak di sini yang punya sepatunya lebih dari 3? Banyak ya. Zaman saya kuliah itu masih memegangi tradisi sepatu ndak beli baru sebelum mangap. Sebelum sepatunya sendiri teriak, saatnya ganti. Itu pun kadang-kadang sudah mangap sedikit ndak beli, nyari tukang sol sepatu. Jadi zaman dulu masih begitu. Sekarang tukang sol sepatu itu sepi. Jarang orang mau sepatunya sampai mangap terus dijahit. Yo selalu ingin beli yang baru. Jadi memang budaya kita hari ini banyak budaya sampah. Kadang-kadang ya kayak tadi terpesona oleh iklan-iklan di medsos, iklan-iklan di marketplace itu terus beli lagi, sudah punya beli lagi. Loh, kemarin kan sudah beli itu. Sekarang lagi promo Pak, eman-eman kalau tidak beli. Padahal sudah punya. Baik. Oke. Nah, ini yang sering orang salah paham terhadap minimalisme. Yang pertama apa? Membuang barang-barang sekaligus tanpa pertimbangan.
Ya kayak tadi misalnya kalian ini panas-panasnya sekarang, nanti pulang ke kos-kosan barangmu kamu buangi semua. Wah ini saya sia-sia ini, tidak manfaat ini, sampah tuh kamu buangi semua. Ya tidak begitu. Dievaluasi maksudnya, bukan dibuangi semua. Kemudian menganggap minimalis itu sebagai tren estetik. Kalau ini lebih unik lagi. Nanti pulang dari sini terus beli, wah ada sekarang Pak celana minimalis, wah ada baju minimalis, ada. Itu namanya terus jadi tren. Kamu sekedar tren. Ini loh Pak model rumah yang minimalis. Oh berarti saya harus beli rumah minimalis ini Pak. Ini loh Pak, apa-apa nyari yang labelnya minimalis. Sekarang kan begitu. Wah ini gambar minimalis loh, apa-apa cari minimalis. Itu namanya terus dipahami minimalis itu tren. Kebalikannya yang pertama, nanti pulang dari sini beli macam-macam yang kategorinya minimalis. Ya sama saja blunder. Maksudnya bukan itu. Terus yang ketiga, mengikuti standarnya orang. Minimalis itu standar kita sendiri. Mungkin orang lain butuhnya hanya 10, tapi kalau kita butuhnya 12, ya kita ambil 12. Jangan, wah dia lebih minimalis dari saya kalau begitu. Ya enggak, ya sama-sama minimalis, cuma standarnya beda. Itu loh. Pak, teman saya sampo saja Pak. Saya kok sampo sama conditioner ya Pak. Saya berlebihan berarti tak buang. Ya enggak, kalau kamu butuh conditioner ya ambil saja conditioner. Jangan semuanya mengikuti standarnya orang. Ya standarmu sendiri. Yang minimalis yang seperti apa. Kemudian tidak menyimpan barang-barang kenangan atau barang hadiah. Ini juga salah kaprah. Kayak tadi barangnya mantan, ya bukan berarti barangnya mantan dibuang semua, ya enggak begitu. Wah ini Pak, saya dulu dikasih mantan ini Pak, bentuknya mobil misalnya. Iya. Ya kalau mantannya orang kaya kan mobil, kalau kamu ya mobil-mobilan. Nah, terus kamu buang semua, ya enggak. Ya kalau memang tadi loh ada guna eksistensialnya, ya tetap kamu simpan. Pak, dengan nyimpen barang ini, itu saya selalu terkenang betapa sakitnya hati saya. Jadi saya tambah semangat untuk menunjukkan, biar dia nyesel besok mutus saya misalnya. Jadi ini penyemangat saya ini Pak untuk ya. Jadi ya tidak semua harus dibuang. Lagi-lagi standarnya bukan emosimu, tapi gunanya. Kalau memang sangat berguna oke. Tapi kalau malah membuat kamu melempem, begitu lihat barang mantan kamu terus mewek, kamu terus aduh hidup, ya wis mending kamu singkirkan saja. Jadi tidak serta-merta dibuang. Kemudian ini di Francis J ya, tidak peduli pada pakaian. Tidak peduli itu kadang-kadang, alah Pak, ya meskipun orang-orang pakai baju beres, saya minimalis kok, saya pakai kaos saja, saya pakai kaos oblong saja, saya pakai, ya enggak. Yang enggak boleh berlebihan. Ya pakai bajulah yang pantas, yang sesuai, enggak masalah. Kayak Steve Jobs, Steve Jobs itu orang kaya raya, atau Zuckerberg yang punya Facebook, itu kan gaya berpakaiannya sederhana sekali. Karena memang dia sudah kaya hidupnya santai, kayak apa saja pantas. Jadi kalau kalian kan enggak. Yo kaosnya Steve Jobs sama bajumu yang paling mahal ya tetap lebih mahal kaosnya Steve Jobs. Jadi yo tetap memperhatikan bajumu. Yo kalau memang waktunya dingin ya pakai jaket, ya sederhana saja Pak. Pakai jaket itu tidak minimalis Pak. Meskipun dingin-dingin saya pakai baju kaos tipis saja, ya enggak. Itu namanya enggak pinter. Jadi ya ngertilah situasi, kondisi, kebutuhan. Meskipun bukan keinginan. Nah, terus fokus pada barang saja. Ini juga keliru. Tadi saya ilustrasinya barang terus. Padahal mungkin pikiran. Banyak sekali pikiran-pikiran di kepalamu yang harus disingkirkan juga. Tidak ada gunanya.
Bahkan nanti ada yang bilang termasuk teman. Saya temannya banyak Pak, tapi ya toksik semua. Hidup jadi kacau, ngerusak ini. Ya disingkirkan, tidak apa-apa. Saatnya bersih-bersih teman misalnya. Oke. Ya tidak apa-apa loh, daripada banyak teman kok tidak penting semua. Teman saya tidak ada yang penting Pak, maunya utang terus wes misalnya. Tidak jadilah saatnya bersih-bersih. Kalian kan sekali-sekali pengen gitu kan, bersih-bersih Facebook, pertemanan yang tidak kenal. Tidak masalah, tidak apa-apa. Jadi tidak hanya barang. Jadi nanti pulang dari sini ya tidak harus kamu lihat barang di kamarmu, bisa juga kamu cermati pikiran-pikiranmu. Ngapain sih tadi aku mikir-mikir kayak gitu, aku menjelajah ke situ mikir yang aneh-aneh, itu bisa disingkirkan semua.